Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini, kita akan membuat granny square dengan motif sederhana seperti ini. Di sini saya memakai benang katun yang helaiannya kecil atau small ply dengan kombinasi 3 warna, hijau, kuning, dan coklat. Pemakaian warna untuk pergantian round itu bisa sesuai dengan selera masing-masing, jadi bisa full satu warna atau berubah di setiap round atau beberapa round kemudian baru berganti lagi. Jadi semuanya untuk kombinasi warnanya adalah bebas. Di sini saya memakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm ya. Walaupun benangnya adalah small ply, tapi saya pakai yang lumayan besar ukuran hakpennya supaya hasilnya tidak terlalu kecil. Untuk memotong benang, saya memakai gunting karena benang yang saya pakai adalah benang katun. Teman-teman juga bisa menyiapkan stitch marker bila dirasa perlu. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat granny square-nya yang dengan satu warna terlebih dahulu. Nanti bila ada pergantian warna di setelah round 1 misalnya, nanti akan saya tunjukkan awal mula pergantian roundnya. Jadi di sini kita mulai dulu dengan satu warna ini ya, full warna hijau. Di sini kita awali dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Untuk ekor benang di awal saya sisakan cukup panjang sekitar 5 cm supaya lebih mudah nanti saat merapikan. Untuk merapikan teman-teman bisa menyiapkan jarum tapestry ya. Atau kalau tidak ada jarum bisa menggunakan hakpen, nanti tinggal diselip-selipkan di tengah-tengah rajutan. Setelah membuat slip knot, kemudian kita buat 10 chain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah membuat 10 chain, kita buat slip stitch ke chain pertama di sini. Kita buat slip stitch. Lalu round 1 polanya adalah membuat cluster 2 DC. Di sini untuk cluster 2 DC, DC yang pertama ini diwakili dengan 2 chain. Kemudian kita kait benang ya. Satu kali lilitan seperti ini. Oh, sebentar, saya lepas dulu. Ini ekor benang tidak akan saya ikutkan di bagian belakang terlebih dahulu ya. Jadi nanti dirapikannya belakangan. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu tambah dengan 2 chain. Berikutnya sini langsung cluster 2 DC ya. Jadi seperti biasa, seperti membuat DC tapi melewati 2 loop, stop dulu, kemudian kita kait benang seperti ini, melewati 2 loop, stop. Di sini kita ada 3 loop. Lalu di sini kita kait benang dan melewati ketiganya. Kemudian tambah dengan 2 chain. Ulangi ini 10 kali lagi ya, karena totalnya kita mengulang 12 kali. Ini sudah membuat 2 ya. Jadi seperti sebelumnya, seperti ini. Ada 3 loop di hook. Kita kait benang dan melewati ketiganya. Kemudian 2 chain. Total nanti di akhir dari round 1 kita akan punya 12 cluster dan 12 chain space. Setelah selesai pengulangan yang ke-12 ya, kita buat slip stitch ke cluster pertama di sini. Kemudian bila tidak ganti warna benang ya seperti saya ini, kita buat satu slip stitch lagi ke chain space ini untuk memindahkan posisi awal round sebelum memulai round 2. Nah, di sini untuk round 2 polanya adalah kita kembali membuat
cluster DC, tapi kali ini adalah 4 DC. DC yang pertama diwakili dengan 2 chain, kemudian stop dulu, stop lagi dulu, stop ya. Jadi terhitung kita ada 4 DC-nya, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 loop, kait benang dan melewati keempatnya. Kemudian tambah dengan 3 chain sebagai chain space. Berikutnya kita buat di chain space yang sebelahnya ya. Di sini kembali kita buat cluster 4 DC. Ini yang kedua, ketiga, lalu keempat. Seperti ini. Kali ini jumlah loop di hakpen ada 5. Kita kait benang dan melewati kelimanya. Lalu buat 3 chain. Lakukan ini di setiap chain space. Nanti total kita punya 12 cluster lagi dan 12 chain space lagi. Jangan lupa kali ini klasternya terdiri dari 4 DC dan chainnya, chain space-nya adalah 3 chain. 1, 2, 3. Seperti ini. Silahkan diteruskan dulu. Lalu bila teman-teman yang ganti warna benang, ini misalkan round pertamanya adalah warna coklat, kemudian warna kedua untuk round 2 akan memakai warna kuning misalnya begitu ya. Di sini kita untuk memulai round 2 itu langsung arahkan benang pada chain space ya. Jadi tidak perlu membuat slip stitch ini ya. Tadi ini karena memindahkan untuk mencapai chain space yang ini ya, membuat satu tambahan slip stitch. Nah, ini setelah slip stitch potong benang ya. Kemudian kita bisa pilih atau membuat dari chain space mana saja begitu bila teman-teman ganti warna. 1, 2 ya. Kemudian sama seperti yang sudah kita lakukan untuk yang sebelumnya ya. Jadi cluster 4 DC seperti ini, kemudian 3 chain. Langsung bergerak ke chain space berikutnya, cluster 4 DC, ada 5 loop di hakpen, melewati kelimanya. 1, 2, 3. Begitu ya. Jadi hanya berbeda di awal, langsung saja kita mengerjakan di chain space. Sedangkan kalau yang satu warna tadi, pindahkan dulu awal roundnya ya. Kita buat tambahan 1 slip stitch ke chain space. Nanti pengerjaan sama saja, polanya hanya berbeda di warna benang dan peletakan awalnya tadi memulainya saja. Silahkan dilanjutkan untuk menyelesaikan round 2. Setelah selesai round 2, kita buat slip stitch ke cluster pertama kita di sini. Ups. Nah, bagi teman-teman yang akan ganti warna benang ya, misalkan seperti ini, kemudian round 3-nya mau ganti warna begitu, supaya nanti hasilnya seperti ini misalnya ya. Round 3-nya ganti warna hijau. Ini awalnya ya adalah sama, jadi di sini kita buat awalan berupa 2 chain, dihitung sebagai 1 half double crochet ya di awal ini, kemudian tambah dengan 3
chain. Jadi polanya adalah 1 half double crochet atau HDC, kemudian 3 chain. Kemudian kita skip 1 chain space ini dan skip 1 cluster ini. Kita merajut di chain space berikutnya. Jadi ini skip 1 chain space, skip 1 cluster. Sini kita buat cluster 3 DC. Lalu 2 chain. Cluster 3 DC lagi di chain space yang sama. Kemudian 5 chain. Masih di chain space yang sama, kita buat cluster 3 DC. Dua chain. Lalu cluster 3 DC. Masih di chain space yang sama. Jadi di satu chain space ada 4 cluster ya totalnya. Dengan masing-masing ada chainnya di sini ya, sini 2 chain, 5 chain, sini 2 chain. Kemudian setelah cluster yang keempat, di sini kita buat 3 chain. Lalu kita skip satu cluster yang ini, satu chain space ini. Lalu kita buat 1 HDC di cluster berikutnya. Ini sudah mengulang dari yang awal ya. Jadi di sini 1 HDC. Ini sudah mengulang dari pola awal, kemudian 3 chain, skip 1 chain space, skip 1 cluster, kemudian di chain space berikutnya ini kita buat cluster 3 DC. Sini. Kemudian 2 chain. Lalu cluster lagi. Lima chain. Cluster 3 DC lagi. Dua chain. Lalu cluster 3 DC. Setelah yang keempat ini kita buat 3 chain ya. Nah, 3 chain, kemudian skip 1 cluster ini, skip 1 chain space ini, dan buat 1 HDC di sini. Ini sudah mengulang pola dari awal lagi, begitu ya teman-teman. Jadi tinggal meneruskan nanti membuat pengulangan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini kalau teman-teman nanti tadi dari sini ganti warna ya, mau hasilnya yang seperti ini. Nah, ini adalah tempat dimana membuat slip stitch ya. Jadi mulainya adalah di stitch atau di
cluster ini untuk membuat half double crochet yang pertama, yaitu berupa 2 chain ya. Jadi di cluster sebelahnya membuat slip stitch. Nah, slip stitchnya di sini, kita startnya di sini. Kenapa begitu? Supaya nanti ketika di sini ya, ini kan awal di sini 2 chain, kemudian tambah 3 chain, lalu kita akan membuat bagian yang ini ya. Nah, sehingga ekor benang ini bisa dirajut di bagian sini, jadi tidak terlepas nantinya, seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan supaya si ekor benang ini lebih rapi, nanti bisa tersembunyi di bagian ini. Baik, silahkan dilanjutkan dulu. Polanya hanya seperti ini saja ya. Nanti kita ketemu di akhir dari round 3. Setelah sampai di akhir seperti ini, kita buat slip stitchnya adalah pada half double crochet pertama kita di sini yang berupa 2 chain. Jadi di slip stitchnya adalah pada chain kedua, 1 2 di sini. Nah, seperti ini. Bila tidak ganti warna benang, kita lanjut ya, berarti ke round 4. Diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di chain space ini kita buat 4 SC. Pada round 4, perajutan kita hanya pada chain space-nya saja. Jadi tidak merajut di bagian klasternya ya. Ini sudah membuat 4 SC, bisa pakai stitch marker untuk menandai SC pertama. Kemudian langsung ya, ini skip aja ya. Mungkin di pola tidak saya tuliskan. Jadi kita merajutnya langsung 4 SC, kemudian 3 SC, itu berarti perajutannya di chain space-nya ya. Langsung aja di chain space, tidak perlu bingung. Kemudian langsung di chain space berikutnya, ini 6 SC, 2 3 4 5, kemudian 6. Lalu di chain space berikutnya di sini 3 SC, 1 2 3. Lalu di chain space berikutnya di sini 4 SC, 1 2 3 dan 4. Nah, seperti ini sudah selesai satu set pengulangan. Kemudian tinggal mengulang dari awal lagi ya, berarti 4 SC begitu. Jadi silahkan diteruskan, kita merajutnya hanya di chain space saja. Nanti kita ketemu di akhir dari round 4. Sesampainya di akhir, di sini kita setelah SC yang keempat ini ya, di chain space yang ini, langsung kita potong benang di sini karena nanti kita akan mengakhiri dengan invisible join. Jadi ini kita lepas begini. Lalu ini adalah stitch pertama ya, yang ada stitch markernya. Nah, kita masukkan hakpen dari arah depan seperti ini, lalu kait benang ya. Ini kita masuknya di stitch yang kedua ya, seperti ini, tarik begini. Lalu dari stitch terakhir, ini kan stitch pertama dan ini stitch terakhir, dari arah belakang kita masukkan melewati back loopnya saja seperti ini. Kemudian tarik benangnya. Nah, ini saya lepas sehingga hasilnya bagian atas lebih rapi ya, seperti ini untuk mengakhiri rajutan kita. Kemudian tinggal nanti kita rapikan, ini diselip-selipkan menggunakan hakpen bisa, kemudian jarum tapestry juga bisa seperti ini.
tarik. Nah, nanti setelah dirasa sudah aman ya, tidak khawatir lepas, ini tinggal kita potong ekor benangnya. Begitu juga dengan yang ini kita selipkan di belakang. Nah, begini ya hasilnya. Tinggal dipotong-potong. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang perajutannya untuk misalnya ini round 2 dan round 3 sama begini ya. Untuk menghasilkan rajutannya seperti ini. Jadi round 4-nya ganti warna benang. Di sini kita mulai dengan standing SC. Jadi buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita start adalah jika ini adalah HDC mana saja ya. HDC mana saja itu berarti di sebelah kirinya. Nah, di sini. Di sebelah sininya. Kita mulai dengan membuat 4 SC. Jadi tinggal mengulang atau mengerjakan sesuai pola, hanya awalnya adalah berupa standing SC dan jangan lupa letaknya adalah bebas di chain space mana saja setelah HDC chain space berikutnya sebelah sini ya 4, kemudian di sini 3. Lalu di chain space sebelah sini 6 SC 1 2 3 4 5 6. Kemudian di chain space ini 3 1 2 3 dan di sini 4 1 2 3 4 dan mulai mengulang pola dari awal ya. Jadi langsung ke sebelah sini sambil mengikut sertakan ekor benang yang kuning ini ya, begitu. Tinggal diteruskan dan nanti diakhiri dengan invisible join seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, silahkan dibuat sehingga nanti hasilnya kombinasi warna itu bebas ya teman-teman. Nah, bisa yang seperti ini, bisa yang seperti ini, atau yang satu warna seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan membuat granny square-nya bersama saya hingga selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya semuanya. Dadah.